Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar IPA. Jadi, kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seringkali mengorbankan lingkungan. Misalnya dengan mendirikan pabrik-pabrik. Pengelolaan limbah pabrik yang tidak sesuai aturan pada akhirnya menimbulkan pencemaran lingkungan. Tahukah Ananda apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu, baik berupa bahan fisika maupun kimia, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Air limbah yang tidak dapat dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Misalnya, terjadi penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, dan mempercepat kerusakan benda. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran air antara lain mengurangi penggunaan deterjen, menggunakan bahan organik dan ramah lingkungan untuk kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan, perencanaan AMDAL, serta gerakan penghijauan dan reboisasi. Pencemaran udara adalah masuknya satu atau beberapa zat kimia ke dalam udara sehingga mengganggu manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain di lingkungan. Zat yang menyebabkan polusi udara antara lain karbon monoksida, karbon dioksida, oksida belerang, debu, dan asap. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak makhluk hidup. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain pada kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Cara untuk mengurangi pencemaran udara antara lain menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan melakukan gerakan penanaman pohon. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Penyebab pencemaran tanah adalah diantaranya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan organisme yang terkena. Pencemaran juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Di bidang pertanian, dampaknya adalah menyebabkan penurunan hasil pertanian. Usaha mencegah terjadinya pencemaran tanah bisa melalui remediasi dan bioremediasi. Pencemaran suara adalah masuknya suara yang terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Dampak pencemaran suara yang pertama adalah gangguan keseimbangan, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, serta gangguan fisiologis. Pengendalian pencegahan kebisingan. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang, penggunaan alat peredam suara, kemudian yang terakhir, mengurangi kebisingan dengan peralatan rumah tangga yang tidak berisik. Oke Ananda semua, itulah materi kita hari ini mengenai pencemaran lingkungan. Jadi, sudah kita bahas semua ya.
Semoga materinya bisa dipahami dengan baik dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.